Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku sekalian yang hari ini telah hadir, dan terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anakku sekalian yang saat ini sedang menonton tayangan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, Bapak ucapkan terima kasih. Lalu kemudian jangan lupa kalian mensubscribe, men-like, lalu kemudian membagikan agar konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kalian yang nantinya membutuhkan tentang pembelajaran hari ini. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif sangatlah penting buat kita sebagai kaum akademisi untuk senantiasa menjalin sebuah komunikasi baik dengan teman sebaya, orang tua, keluarga, ataupun malah dengan guru-guru kita ketika kita berada di sekolah. Kenapa komunikasi efektif ini perlu Bapak sampaikan? Karena keterampilan seseorang dalam berkomunikasi itu sangat terbatas. Lalu kemudian yang kedua, keterampilan orang berkomunikasi ini akan membawakan sebuah hasil bagi seorang siswa ataupun seorang anak suatu saat nanti dalam mencapai sebuah keberhasilan. Dalam sebuah kegiatan, Bapak pernah bertanya kepada salah seorang HRD, waktu itu ingat kegiatannya di Lembang, bahwa Bapak mengikuti seminar selama 3 hari. Dan waktu itu seorang HRD menyampaikan materi depan, lalu kemudian Bapak bertanya tentang keadaan karir yang tidak sesuai dengan minat bakatnya ketika dia di sekolah atau ketika dia kuliah. Ketika dia sekolah, dia lulusan otomotif SMK jurusan PKR atau jurusan TBSM. Ketika dia keluar dari sekolah, ternyata dia kerja di Alfamart ataupun di Indomaret. Ini kan sebuah keadaan yang memang tidak sesuai ketika dia melaksanakan atau melewati masa pendidikan. Apa yang terjadi dengan perusahaan ketika terjadi hal demikian? Kata seorang HRD itu mengatakan bahwa kami dari pihak perusahaan tidak pernah melihat hard skill, tapi yang mereka lihat adalah soft skill. Karena bagi mereka hard skill atau keterampilan yang ada di luar, misalkan kayak kalian bisa sepak bola ataupun kalian sesuai dengan apa yang kalian minati nanti bekerja, bagi mereka itu tidak menjadi ukuran, karena yang menjadi ukuran mereka adalah attitude, sikap, atau keterampilan yang ada di dalam diri kalian. Karena bagi mereka kalau misalkan hard skill itu bisa dilatih katanya. Makanya ketika nanti kalian masuk dunia pekerjaan itu biasanya suka ada training dulu selama 3 bulan atau 1 bulan. Tujuannya apa? Untuk melatih hard skill. Tapi kata mereka untuk soft skill, etika atau attitude ketika misalkan kalian bekerja itu susah untuk dibangun kalau misalkan tidak dibiasakan sejak dini. Oleh sebab itu Bapak menganggap bahwa komunikasi efektif ini perlu disampaikan hari ini buat kematangan suatu saat nanti ketika kalian masuk ke dunia pekerjaan atau kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi. Anak-anakku sekalian, apa sih sebetulnya komunikasi efektif itu? Ya, kalau berbicara tentang komunikasi efektif, tentu ini sangat erat kaitannya dengan komunikasi yang baik. Nah, pertanyaannya bagaimana sih komunikasi yang baik itu? Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa komunikasi yang baik atau komunikasi yang efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap. Ketika kita berbicara sama orang lain, apa yang kita bicarakan, apa yang kita ceritakan itu mampu merubah sikap seseorang yang diajak bicara oleh kita. Dan itu yang sangat luar biasa dan itu yang sangat fantastis. Nah, boleh jadi ketika kalian misalkan mengingatkan teman kalian atau masalah adik kalian, ketika kalian menyampaikan kebaikan sama adik kalian dengan bahasa yang tutur kata yang baik, bahasa tutur kata yang lembut, yang sopan,
tentu itu akan sangat mudah diterima oleh adik-adik kalian atau oleh rekan-rekan kalian. Lain halnya ketika kalian mempunyai keinginan sesuatu, tetapi penyampaiannya dengan yang tidak tepat, justru tidak akan pernah menghasilkan sebuah perubahan sikap yang baik, justru akan mendapatkan respon yang tidak baik juga, karena kita menstimulus teman kita atau adik kita dengan komunikasi yang tidak baik. Makanya komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap terhadap orang yang ajak kita bicara. Lalu yang kedua, komunikasi efektif itu adalah saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan kita. Gitu ya. Kalau kita berbicara dengan efektif, tentu kita akan mudah menyampaikan ide, gagasan kita atau kepercayaan kita terhadap orang lain atau kelompok. Seperti itu. Lalu tujuan daripada komunikasi yang baik itu apa? Ternyata tujuannya yaitu adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang kita berikan. Ketika kita menyampaikan pesan dengan baik, maka tujuan kita pun akan tercapai. Memberikan kemudahan dalam orang lain dalam memahami apa yang kita sampaikan. Makanya ketika kita berbicara dengan orang lain, gunakanlah komunikasi yang baik, gunakanlah komunikasi yang efektif. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi. Di sini ada bentuk-bentuk komunikasi. Pertama ada komunikasi verbal, efektif ya. Yang perlu diperhatikan dalam komunikasi verbal ya, bukan non verbal. Mohon maaf, salah mengetik. Yang perlu kita perhatikan dalam komunikasi verbal yang efektif itu seperti apa? Pertama, komunikasi yang berlangsung secara timbal balik. Jadi ketika misalkan kita bercerita atau kita berbicara dengan orang lain, terjalin sebuah komunikasi yang baik itu ketika ada stimulus, terjadi sebuah timbal balik. Tak berenang kalau misalkan komunikasinya tidak ada timbal balik, itu termasuknya mungkin kepada komunikasi satu arah nantinya, tidak ada diskusi. Karena ketika misalkan kalian di kelas, ketika misalkan kalian mengikuti pembelajaran dengan guru-guru di kelas kalian, ya ikutilah dengan proses timbal balik biar terjadi sebuah komunikasi yang baik, ada ikatan atau chemistry yang lebih dekat, sehingga terjalinlah sebuah komunikasi yang hangat. Yang kedua, bentuk komunikasi efektif secara verbal itu adalah ada makna pesan ringkas dan jelas. Jadi makna yang kita sampaikan itu tidak berbelit-belit, rinci, jelas dan singkat. Ini akan lebih efisien karena kita membicarakan tentang komunikasi yang baik. Dua, bahasa mudah dipahami. Nanti ada beberapa contoh ya, bagaimana tentang contoh komunikasi yang tidak efektif. Jadi ketika kita berbicara ya gunakanlah dengan bahasa-bahasa yang dipahami orang lain. Jangan misalkan kita meyakini misalkan kita ini adalah seorang akademisi, orang yang dididik, berbicara dengan nenek kita yang tidak paham apa-apa menggunakan bahasa ini. Itu kan tidak akan efektif ya. Gitu. Selanjutnya adalah memperhatikan norma yang berlaku. Karena norma ini akan sangat menjunjung keefektivitasan bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kedua, ada komunikasi nonverbal. Yang perlu diperhatikan dalam komunikasi nonverbal adalah penampilan fisik. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita ingin menyampaikan ide dan gagasan kita terhadap orang lain, maka yang perlu kita perhatikan pertama adalah bagaimana penampilan fisik kita. Bagaimana kita bisa dipercaya oleh orang lain, sedangkan kita pun tidak pernah menampilkan orang yang kita ceritakan. Seperti itu. Kita berbicara tentang iman, tentang Islam, bagaimana kita sebagai orang yang baik, bagaimana kita menjadi seorang yang mampu mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kita menampilkan kehidupan kita sehari-hari orang yang jauh daripada Allah. Itu kan sangat tidak mungkin, betul nggak? Gitu. Yang kedua, sikap tubuh dan tata cara berjalan.
Nah, ini juga menentukan bagaimana seseorang ketika dia berjalan atau ketika dia melihat, itu bisa menentukan bagaimana komunikasi orang itu dengan efektif. Terus selanjutnya ekspresi wajah. Ekspresi wajah menentukan bagaimana orang itu bisa menyampaikan sebuah komunikasi atau sebuah ekspresi tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia komunikasikan. Selanjutnya adalah sentuhan. Dengan kita berbicara dengan orang lain, menambahkan sentuhan, menambahkan sentuhan itu, misalkan mohon maaf ketika kita berbicara, oh iya, lalu kemudian kita merangkul teman kita misalkan, itu kan dengan sentuhan, kumaha bro misalkan, itu kan sebuah komunikasi efektif supaya orang itu lebih terbuka dan ide gagasan kita ataupun apa yang kita ingin tanamkan sama mereka bisa merubah sebuah perubahan yang ada dalam diri seseorang yang kita ajak bicara. Selanjutnya lu udah ngerti tiga soal di sana belum? Ya, lu tak bawa powerbank. Lu udah ngerti tiga soal di sana belum? Lu udah ngerti tiga soal di sana belum? Lu udah ngerti tiga soal di sana belum? Kan cara kerjanya gimana sih? Nah, itu ada beberapa contoh bagaimana komunikasi verbal yang tidak efektif. Mungkin ini sering terjadi ya ketika misalkan kalian ada di dalam kelas. Ada ketika seorang guru menyampaikan sesuatu atau menyampaikan sebuah pembelajaran sama kalian, mungkin ada yang tidak nyambung lah, ada yang lagi dengerin musik lah, atau misalkan lagi ngorek HP lah. Nah, hal-hal ini tentu dengan harapan Bapak tidak sampai terjadi pada diri kalian suatu saat nanti, karena hal demikian ini dari beberapa contoh tersebut akan memicu bagaimana komunikasi itu tidak bisa disampaikan dengan baik. Nah, ini beberapa contoh komunikasi verbal yang tidak baik. Namanya Sukirman, saya Sukirmin. Artinya kan ini tidak ada sinkronisasi ya. Selanjutnya, ini adalah contoh bagaimana komunikasi nonverbal ya, atau bahasa tubuh. Nah, itu adalah sebuah komunikasi, contoh daripada komunikasi, bagaimana komunikasi verbal ataupun non verbal itu bisa efektif ya, karena dalam contoh yang non verbal barusan bahwa seorang tersebut sedang mengekspresikan kekecewaannya ataupun kemarahannya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita kali ini, kita bisa belajar lebih baik bagaimana kita berbicara dengan orang lain, lalu kemudian bagaimana kita berbicara dengan teman sebaya, tujuannya supaya terdapat keharmonisan di dalamnya, dan kalian pun nanti ketika berkomunikasi di dalam kelas bisa